Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa bismillah sabili wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Ustaz Budiaya selaku Ketua SDM Yayasan, kemudian yang terhormat Ustaz Abdul Mustafa selaku Ketua STIP Madani Yogyakarta, dan asatidz dan ustadz sekalian yang hadir di tempat yang berbahagia. Izinkan saya pertama kali memperkenalkan diri. Saya Zulkifli Hayat di sini sebagai sekretaris Prodi PAI, mewakili ketua prodi kami yaitu Ustazah Kiai untuk menyampaikan atau mensosialisasikan VMT. Jadi kami ngomong tidak ada S-nya karena S-nya ini masuk di dalam visi. Jadi masuk di dalam misi. Jadi di dalam misi ada sasaran ini. Kalau S-nya dimaksud sasaran, maka di sini kami ngomongnya VMT saja. Baik. Jadi kami di sini ada memiliki 4 misi untuk mencapai visi kami. Jadi yang visi kami adalah menjadi program studi unggul berkarakter berbasis pesantren sesuai nilai Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam skala nasional pada tahun 2033. Jadi penjelasan mengenai visi kami ini kepada kami. Jadi yang dimaksud kami di sini unggul ada 3 poin. Yang pertama, di sini kami menyusun bentuk ini. Jadi misi, kemudian di bawahnya tujuan agar dapat terlihat bahwa misi kami sesuai dengan tujuannya. Kemudian juga sasaran-sasaran ini kami adalah langkah-langkah kecil kami untuk mencapai tujuan kami. Baik, jadi ada untuk misi yang pertama di sini ada, kalau tidak salah ada 9 sasaran, dan indikatornya yang pertama memiliki dokumen panduan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi atau disebut monet, serta tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan pendidikan dan penelitian dalam bidang pendidikan Islam. Di indikator kami pertama adanya dokumen pedoman perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan. Kemudian selanjutnya sama memiliki dokumen perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi monet, serta tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian. Jadi di sini kami prodi nanti memiliki khusus panduan penelitian yang kami harapkan di sana ada konteks dalam hal pendidikan Islam, dan juga itu akan berkaitan dengan apa yang diusungkan oleh LPPM kampus kita. Selanjutnya sasaran yang kedua, terencananya pembelajaran dalam bidang pendidikan Islam. Indikatornya ada 2. Ini RPS kami sesuai dengan kurikulum yang program studi buat. Kemudian juga PS merencanakan program pembelajaran pendukung. Nah, ini program pembelajaran pendukung adalah program yang di luar kelas, atau bisa kita istilahkan adalah program non akademik, seperti kami membuat atau mengadakan seminar, kemudian juga kami mengundang para ahli ataupun juga melakukan kuliah umum. Selanjutnya sasaran selanjutnya terlaksananya pembelajaran yang baik dan sesuai dengan RPS dalam bidang pendidikan Islam. Indikatornya, jadi indikator kami adalah sama dengan lebih besar 80% dari DTPS kami. Jadi minimal 80% ke atas itu melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan RPS. Jadi karena jujur di dosen-dosen kita masih banyak melaksanakan pembelajaran itu tidak sesuai RPS. Jadi yang seharusnya yang membuat RPS itu adalah dosen, ini dititik beratkan ke prodi, sehingga
pembelajaran ini itu tidak menimbulkan kreativitas dari dosen tersebut. Di 80% sampai 80% DTPS melaksanakan pembelajaran sesuai dengan RPS dan memiliki sifat. Nah, ini sifat-sifat ini kami ambil dari penilaian Lambik yang harus atau mestinya ada di dalam pembelajaran program studi. Yang pertama interaktif, holistik, kemudian integratif, saintifik, kontekstual, tematik, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa. Kemudian indikator kedua, PES melaksanakan pembelajaran pendukung. Tadi sudah kita jelaskan pendukung, itu sama dengan lebih dari 7 kali dalam satu semester. Jadi selain pembelajaran dalam kelas, Prodi PAI berencana untuk melaksanakan pembelajaran pendukung minimal 7 kali dalam satu kelas, satu semester. Kemudian selanjutnya sasarannya terlaksananya monitoring dan evaluasi terhadap pembelajaran dalam bidang pendidikan Islam. Indikator sasaran, PES melaksanakan monitoring proses pembelajaran 2 kali dalam satu semester. Jadi kami di sini ada 2 macam monitoring kan. Kalau monitoring dan evaluasi itu mungkin berbeda. Jadi monitoring itu menilai proses pelaksanaan sebuah program, kemudian evaluasi adalah menilai hasil. Maka di dalam monitoring ini kami menilai ada 2 di sini setiap satu semester. Kemudian yang kedua, PS melaksanakan evaluasi hasil pembelajaran 2 kali dalam satu semester. Nah, kalau evaluasi ini kita ke penilaian tengah semester dan penilaian akhir semester. Kemudian yang ketiga, PS memiliki dokumentasi hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi pembelajaran program studi. Selanjutnya, sasaran selanjutnya, terlaksananya tindak lanjut terhadap hasil monitoring dan evaluasi pembelajaran dalam bidang pendidikan Islam. Jadi ini yang banyak tidak terjadi setelah adanya evaluasi, tidak adanya tindak lanjut. Jadi kami harap dengan adanya VMP ini kami bisa melaksanakan program secara sistematis. Jadi setelah ada monet, jadi kita melakukan tindak lanjut terhadap rekomendasi dari hasil monet. Selanjutnya indikatornya, PS melakukan revisi terhadap dokumen perencanaan pembelajaran baik itu kurikulum, LPS dan lain sebagainya berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pembelajaran. Selanjutnya PS melaksanakan pembelajaran berdasarkan perencanaan yang telah direvisi. Sasaran selanjutnya, rencananya penelitian kolaboratif bersama mahasiswa dalam bidang pendidikan Islam. Nah, ini kami membuat ini penelitian, jadi di sini kami menitik beratkan kolaboratif bersama mahasiswa. Jadi kami harap setelah alumni kami ini selain menjadi calon guru, bagi yang ingin lanjut ke program jenjang selanjutnya pasca sarjana, dia sudah terbiasa dalam hal riset. Jadi kami juga dalam tujuan kami di sini bunyinya menghasilkan calon peneliti dan calon guru yang profesional dalam bidang pendidikan Islam. Jadi kami harap dosen-dosen kami ini melibatkan mahasiswa kami dalam penelitiannya. Indikatornya adalah PS memiliki dokumen pencapaian penelitian kolaboratif bersama mahasiswa dalam bidang pendidikan Islam. Ini sama tadi pelaksanaannya. Jadi indikator pelaksanaannya itu sama dengan lebih dari 75%. Kami harap sama dengan lebih dari 75% DTPS kami itu melaksanakan kegiatan penelitian bekerja sama dengan mahasiswa kami, dengan harapan mereka punya pengalaman dalam bidang penelitian. Selanjutnya, sasaran selanjutnya terlaksananya monitoring dan evaluasi terhadap proses hasil penelitian dalam bidang pendidikan Islam. Ini sama dengan tadi. Indikator sasarannya, PS melaksanakan monitoring proses penelitian kolaboratif bersama mahasiswa 2 kali dalam satu semester. Kemudian PS melaksanakan evaluasi hasil penelitian kolaboratif bersama mahasiswa 1 kali dalam satu semester. Kemudian PS melaksanakan dokumentasi hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi penelitian kolaboratif bersama mahasiswa dalam bidang pendidikan Islam.
Ini sasaran terakhir kami, yaitu terlaksananya tindak lanjut terhadap hasil monitoring dan evaluasi penelitian kolaboratif bersama mahasiswa dalam bidang pendidikan Islam. Jadi sasaran-sasaran ini adalah langkah-langkah kecil kami untuk mencapai tujuan, yaitu menghasilkan calon pendidik dan calon peneliti yang profesional dalam bidang pendidikan Islam. Selanjutnya kita ke misi yang kedua. Jadi ada 6 sasaran di sini. Saya bacakan misinya dulu, yaitu menyelenggarakan pendampingan karakter mahasiswa dan pengabdian masyarakat. Tujuannya menghasilkan calon guru PAI yang berkarakter dan mampu mengabdi kepada masyarakat. Jadi kami harap alumni kami ini selain menjadi calon guru, dia juga memiliki karakter yang baik sesuai yang telah kami sampaikan sebelumnya. Juga dia mampu mengabdi kepada masyarakat, dalam artian mampu bergerak di dalam bidang sosial meskipun dia tidak harus diperintah atau tidak harus ada bayaran dalam hal itu. Mereka mampu mengabdi. Nah, di sini sasarannya memiliki dokumen pedoman pendampingan akademik yang berkarakter, kemudian indikatornya itu adanya dokumen panduan pendampingan akademik yang berkarakter untuk mahasiswa. Selanjutnya selanjutnya itu terlaksananya pendampingan akademik yang berkarakter. Selanjutnya, nah indikatornya di sini DPA itu ditugaskan program studi melaksanakan pendampingan akademiknya berdasarkan. Jadi kami akan ada pedoman di mana harusnya pendampingan akademik yang menanamkan nilai-nilai karakter di dalam mahasiswa. Jadi bukan hanya prestasinya, tapi juga karakternya. Dengan pendampingan akademik yang berkarakter untuk mahasiswa, dan kami mewajibkan DPA di sini 5 kali dalam 1 semester, minimal 5 kali dalam 1 semester. Punya PS memiliki dokumentasi hasil pendampingan akademik yang berkenan. Kami harap juga DPA-nya memiliki dokumentasi hasil pendampingannya. Selanjutnya, sasaran selanjutnya perencanaan pengabdian masyarakat kolaboratif berkarakter bersama mahasiswa. Ini juga sama dengan penelitian. Kami harap dosen kami ini melakukan PKM atau pengabdian masyarakat itu melibatkan mahasiswa kami. Jadi tidak hanya sendiri, tapi juga meskipun ada nilai-nilai dalam artian ada khusus memang dosen melakukan PKM bersama mahasiswa, cuman kami berharap ini menjadi sebuah titik berat. Jadi pelaksananya sama dengan lebih dari 70% DTPS melaksanakan pengabdian masyarakat kolaboratif yang berkarakter. Jadi kami harap di sini lebih dari 75% DTPS kami itu mengajak mahasiswa kami. Selanjutnya sasarannya terlaksananya monitoring dan evaluasi terhadap proses hasil pengabdian masyarakat. Kemudian juga indikatornya PS melaksanakan monitoringnya itu 1 kali dalam 1 semester, kemudian melaksanakan evaluasi hasil pengabdian masyarakat yang juga sama 1 kali dalam 1 semester. Kemudian PS memiliki dokumentasi hasil monitoring tersebut. Nah, selanjutnya sasarannya terlaksananya hasil tindak lanjut terhadap hasil monitoring dengan membuat rancangan baru tentang pengabdian masyarakat yang mengajak atau yang berkolaborasi dengan mahasiswa. Nah, kita ke misi ketiga kami, yaitu mengintegrasikan sistem pesantren dan nilai-nilai Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam kegiatan program studi. Nah, ini sebenarnya juga masih butuh kajian lebih panjang tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi pada intinya kami di sini, program kami di sini pada tahun 2033 ini seluruh program kami sudah mengintegrasikan nilai-nilai Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam programnya. Jadi tujuan kami menghasilkan program studi yang telah terintegrasi dengan sistem pesantren dan nilai-nilai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini misi ketiga kami, sasarannya hanya 1. Kemudian misi yang keempat
Jadi kami bacakan misinya: merealisasikan program kerjasama antar lembaga pendidikan dan non-pendidikan di tingkat regional dan nasional. Nah ini dia, jadi kami sebagai pelaksana, jadi kalau masih dalam tataran sekolah tinggi, di sini kan yang berhak melakukan kerjasama itu adalah PT kita. Kemudian Prodi di sini sebagai pelaksana kerjasama, jadi Prodi hanya berhak melaksanakan apa yang telah dijanjikan atau disepakati antar lembaga, yaitu PT dengan lembaga pendidikan yang lain, misalnya dalam ingin melaksanakan kegiatan apa atau program seperti apa, dan kami melaksanakan hal yang telah mereka sepakati itu. Oleh karenanya tujuannya adalah menghasilkan program kegiatan hasil kerjasama antar lembaga dalam skala nasional. Di sini sasarannya terlaksananya realisasi program kegiatan dalam kerjasama antar lembaga pendidikan dan non pendidikan. Ini katanya PS memiliki dokumentasi hasil program kegiatan. Kemudian juga PS melaksanakan program MBKM. Nah, kami harap di sini nih juga sangat penting bagi kami agar kita ini diberi kan untuk selama ini sampai tahun ini juga program MBKM di Stigma ini belum berjalan, jadi kami harapkan juga mungkin semester depan atau tahun depan itu bisa dijalankan, dalam artian kita memberikan kesempatan kepada mahasiswa kita untuk memilih misalnya program studi di luar di program kita atau di luar program studi PAI, atau mungkin ada yang anak PAI ingin belajar bahasa Arab, mungkin silakan melakukan inden di prodi PBA, ataupun juga mungkin karena kemarin itu setelah saya bincang-bincang dengan mahasiswa, ternyata banyak dari mereka yang sangat tertarik dengan entrepreneurship. Jadi mungkin ketika MBKM juga mereka dikasih kebebasan untuk memilih ketika mau inden di dalam program misalnya bisnis atau lain sebagainya. Selanjutnya di sini Indikator PES melaksanakan program pendidikan kolaboratif dengan lembaga pendidikan lain. Kemudian PES melaksanakan program pengabdian masyarakat kolaboratif dengan lembaga pendidikan dan non pendidikan yang telah kerjasama dengan perguruan tinggi di tingkat regional atau nasional minimal 1 kali dalam 1 tahun. Nah, ini itu saja dari kami, visi, misi, tujuan dari program studi pendidikan agama Islam. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Ustaz Zulkifli dan challenge-nya di pendidikan agama Islam. Mungkin untuk saran atau masukannya kita tunda untuk sesi yang akan datang, yang mungkin ingat waktu sangat mepet. Jadi kita kembali lagi kepada Ustaz Hayat untuk menutup dulu kepada Ustaz Hayat. Baik, mungkin itu dari kami. Terima kasih. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.